Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan studi kasus pada PT Medland Smith Indonesia dalam penerapan supply chain management berbasis teknologi internet pada industri furniture. Nama saya Nanda Jelita, kelas 2 MHP 4, NPM 2112-110145, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama ada mengidentifikasi bagaimana manajemen rantai pasok di PT Medland Smith Indonesia untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi bagaimana PT Medland Smith Indonesia dapat menerapkan intensitas kolaborasi antar departemen dengan pelanggannya. Yang ketiga, mengidentifikasi bagaimana PT Medland Smith Indonesia menerapkan aplikasi supply chain yang berbasis teknologi internet atau e-supply chain management yang mampu menjalankan seluruh proses bisnis dan informasi perusahaan. Selanjutnya ada apa sih supply chain management atau SCM atau manajemen rantai pasok? SCM sendiri adalah suatu jaringan dari organisasi yang saling tergantung dan dihubungkan satu sama lain dan secara kooperatif atau bekerja sama untuk mengendalikan, mengatur, dan meningkatkan aliran material serta informasi dari para penyalur ke pemakai akhir atau konsumen. Selanjutnya ada komponen dari supply chain management atau SCM. Yang pertama ada upstream supply chain, rantai pasokan hulu. Adalah aktivitas dari suatu perusahaan manufaktur dengan para penyalurnya, seperti produsen, perakit, atau kedua-duanya, dan koneksi mereka kepada para penyalur mereka, yaitu para penyalur tingkat kedua. Yang kedua, internal supply chain, rantai pasokan internal. Semua proses-proses masukan yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi itu. Ada manajemen produksi, fabrikasi, dan pengendalian persediaan. Yang ketiga, ada downstream supply chain, rantai pasokan hilir. Adalah semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Ada distribusi, pergudangan, transportasi, dan layanan pengajuan. Selanjutnya ada tujuan supply chain management atau SCM. Yang pertama, ada untuk memaksimalkan nilai keseluruhan yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan para pelanggan. Yang ketiga, memaksimalkan persaingan dengan perusahaan manufaktur lainnya. Yang keempat, ada dan memaksimalkan keuntungan perusahaan dan keseluruhan anggotanya termasuk pelanggannya. Selanjutnya ada proses supply chain management atau SCM. Merupakan proses di mana produk dari bahan mentah, produk setengah jadi, dan produk jadi diperoleh, diubah, dan dijual melalui fasilitas-fasilitas yang terhubung oleh mata rantai sepanjang arus produk dan material. Ada para pemain utama. Yang pertama ada supplier atau pemasok, ada manufacturer atau manufaktur, distribution atau distribusi, retail atau pengecer, dan customer atau pelanggan. Di sini ada elemen-elemen rantai pasok. Rantai pasok 1 ada raw material ke supplier, bahan baku atau ke pemasok. Rantai 1-2 pemasok ke manufaktur. Rantai 1-2-3 pemasok ke manufaktur ke distribusi. Yang keempat, rantai 1-2-3-4 pemasok ke manufaktur, ke distribusi, dan ke pengecer. Penggerak supply chain management atau SCM. Ada inventory atau inventaris, transportasi, fasilitas, dan informasi. Di sini ada sebuah contoh proses supply chain, yaitu dari supplier, produknya kemudian diituin ke manufaktur, terus ke distribution, terus ke retail, terus ke konsumen yang terakhir. Di selanjutnya ada electronic supply chain management atau ESCM. Merupakan suatu konsep manajemen di mana perusahaan memanfaatkan teknologi internet untuk mengintegrasi seluruh mitra kerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan sistem pemasokan bahan-bahan atau sumber daya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Prinsip dasar e-supply chain management atau ESCM. Yang pertama ada informasi, merupakan pengganti atau substitusi dari keberadaan inventory atau biaya terbesar rata-rata perusahaan. Yang kedua ada persaingan yang sesungguhnya terletak pada kecepatan dan ketetapan informasi. Yang ketiga ada manajemen harus menganggap bahwa relasi antara mitra bisnis merupakan aset strategis perusahaan yang harus dibina sungguh-sungguh keberadaannya. Selanjutnya ada case study PT Medland Smith Indonesia. PT Medland Smith Indonesia merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang furniture yang melibatkan banyak pihak dalam proses produksi dan memerlukan adanya suatu aliran material atau produk serta informasi yang baik. Selanjutnya ada aktivitas supply chain di PT Medland Smith Indonesia. Di sini ada aktivitasnya digambar, yaitu pertama ada raw material atau bahan baku ke supplier, terus ke warehouse, gudang, terus ke manufaktur, WHFG atau warehouse finished good, ini gudang barang jadi, terus segmen pengirimannya melalui dua cara, ada HHG atau Heritage Home Group dan Direct Customer. Selanjutnya analisa elemen supply chain di PT Medland Smith Indonesia. Yang pertama ada hubungan raw material bahan baku dengan supplier atau pemasok. Raw material di PT Medland Smith Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu main raw material, contoh kayu, vinil, MDF, plywood,
dan raw material support, contoh brush, heater, glass, mirror, box, dan pabrik. Supplier PT Metlen Smith Indonesia terbagi menjadi dua, supplier lokal dan supplier luar negeri. Yang kedua, hubungan supplier dengan warehouse atau gudang bahan baku. Di sini merupakan hubungan permintaan raw material dari PT Metlen Smith Indonesia kepada supplier bahan baku yang menjalin kerjasama dengan PT Metlen Smith Indonesia. Dalam hal ini, Departemen Warehouse akan melakukan pengecekan kuantitas bahan baku yang tersisa di gudang bahan baku. Kemudian diinformasikan ke Departemen PPC, dan PPC akan melakukan peramalan atau forecasting permintaan bahan baku. Setelah itu baru meramalkan jumlah bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi, barulah dilakukan pemesanan. Selanjutnya ketiga, hubungan antar warehouse bahan baku dengan manufacturing atau manufaktur. Ini diawali dengan permohonan pengeluaran bahan baku untuk digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya ada analisa lagi yang keempat, yaitu hubungan antara manufacturing dan warehouse finished good atau gudang barang jadi atau WHVG. Di sini barang jadi atau finished good yang sudah dalam bentuk karton box disimpan terlebih dahulu di WHVG. Yang kelima, ada hubungan warehouse finished good atau WHFG atau gudang barang jadi dengan shipment atau pengiriman. Setelah tiba tanggal ETD atau estimation delivery, maka barang yang disimpan di WHVG warehouse finished good kemudian diangkut ke dalam kontainer dan siap untuk diekspor ke para pelanggan. Proses pengiriman barang jadi di PT Metlen Smith Indonesia terbagi menjadi dua proses, yaitu direct customer atau pengiriman melalui barang jadi yang dipesan langsung dikirim ke pelanggan, dan yang kedua ada HHG atau Heritage Home Group. Pengiriman barang jadi yang dipesan oleh pelanggan dikirim ke HHG, kemudian HHG yang akan mendistribusikan ke pelanggan terakhir. Terdapat 3 model transportasi yang digunakan dalam proses pengiriman barang di PT Metlen Smith Indonesia adalah by air shipment, by container atau FCL full container route, dan by LCL less than container route. Kalau by air shipment ini melalui penerbangan, kalau ini melalui sebuah kontainer gede, dan terus ini kalau by LCL less than container route ini melalui paketan. Yang selanjutnya itu ada e-supply chain management atau ESCM di PT Metlen Smith Indonesia. Analisanya itu dalam menjalankan sistem e-supply chain management atau ESCM, kolaborasi antar departemen di PT Metlen Smith Indonesia dengan customer, supplier, dan perusahaan jasa pengiriman sangat diperlukan karena masing-masing pihak yang bersangkutan dapat memberikan informasi yang diperlukan dengan akurat, lengkap, dan tepat waktu. Intensitas kolaborasi yang digunakan oleh PT Metlen Smith Indonesia yaitu bersifat information sharing, karena masing-masing pihak dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Misalkan, customer dapat mengetahui informasi tentang perkiraan kapan barang yang dipesan dapat diterima oleh customer tersebut. Sedangkan PT Metlen Smith Indonesia dapat memperkirakan berapa banyak bahan baku yang akan dipesan dan waktu pemesanannya kepada supplier, sehingga bahan baku yang dibutuhkan dapat selalu tersedia di gudang. Selanjutnya ada analisa untuk mencapai information sharing dan studi supply chain di PT Metlen Smith Indonesia, maka dibutuhkan suatu teknologi, yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP. Adalah sistem informasi yang dapat mengintegrasikan seluruh proses bisnis dan informasi di dalam perusahaan tersebut, baik itu antar departemen maupun lintas departemen. ERP software yang digunakan oleh PT Metlen Smith Indonesia adalah KID Enterprise Cloud, sedangkan KID Cloud Portal didukung oleh KID Supplier Portal, yaitu portal KID untuk pengaturan aktivitas supply chain. Di sini ada contoh tampilan layar supply chain yang menggunakan KID Enterprise Application tampilannya. Selanjutnya ada kesimpulan. Dengan persaingan pasar yang ada dalam usaha manufaktur di bidang furniture, sistem perencanaan dan pengendalian yang ditawarkan oleh konsep supply chain management atau SCM akan sangat membantu perusahaan dalam proses produksi, termasuk merencanakan jadwal produksi maupun perencanaan pasokan bahan baku, sehingga perusahaan mampu menghasilkan produk dengan kualitas tinggi yang siap diekspor ke Amerika dan beberapa negara di Timur Tengah, serta dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara maksimal dan tepat waktu, dengan biaya produksi yang dikurangi karena proses produksi telah terencana dengan matang. PT Metlen Smith Indonesia memproduksi produk furniture berdasarkan pesanan dari customer atau made to order. Metode Production Planning and Control atau PPC yang digunakan pada PT Metlen Smith Indonesia adalah sistem produksi material recruitment planning dengan memanfaatkan teknologi internet, yaitu dengan menggunakan KID Enterprise Application dan FileMake Pro software untuk mengintegrasikan seluruh mitra kerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan sistem pemasokan bahan baku atau sumber daya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Thank you for watching. Bye-bye.